Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah video pertama pembahasan tentang mata kuliah analisis supply chain, atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya sebagai analisa rantai pasok. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah rantai pasok ini adalah kita diharapkan untuk mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi menggunakan dasar prinsip-prinsip rekayasa. Yang kedua adalah kita dapat memahami makna dari supply chain management, perancang produk dalam lingkungan supply chain ya. Jadi ada perbedaan antara supply chain management dengan supply chain. Kemudian kita juga diharapkan mampu untuk merancang jaringan supply chain yang efisien, memahami penggerak dan hambatan dalam supply chain, menggunakan metode-metode analisis dalam supply chain management, pengelolaan ketidakpastian dalam supply chain, serta memahami manajemen pengadaan, memahami metode-metode pemilihan supplier. Pokok bahasan atau inti sari dari mata kuliah supply chain adalah ada 14 subtema ya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti, mulai dari yang paling awal adalah pengantar tentang supply chain management, kemudian ada strategi dalam pengelolaan supply chain, sampai pengelolaan pricing dan revenue dalam supply chain. Yang pertama pada video ini adalah kita akan membahas mulai dari pengertian supply chain management, kemudian sejarah dari supply chain management, kolaborasi dan koordinasi dalam supply chain management, cakupan dari supply chain management, tantangan pengelolaan dalam supply chain. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan tentang menurut Maslow bahwasanya kesejahteraan hidup manusia itu harus dipenuhi paling tidak ada 5 tingkatan, mulai dari psychological need ataupun kebutuhan dasar, makanan, minuman, kemudian naik lagi setelah mereka merasa cukup, mereka menginginkan adanya jaminan bahwa makanan akan terpenuhi, kemudian mendapatkan rumah tinggal yang layak, maka manusia akan bekerja mendapatkan income ataupun uang. Kemudian setelah 2 tahapan dasar terpenuhi, manusia akan mencoba mendapatkan kasih sayang dari lingkungannya, baik dari pertemanan ataupun keluarga, untuk merasakan adanya kenyamanan. Kemudian naik tahapan pada level yang keempat, setelah paling tidak ada 3 level sebelumnya terpenuhi, adalah esteem, adanya manusia ingin mendapatkan penghormatan, adanya status sosial, adanya kepercayaan diri, pengaruh dari kemampuannya terhadap lingkungan sosialnya, sehingga pada tahapan ini orang-orang akan berusaha bagaimana caranya agar mereka mendapatkan status sosial yang tinggi, kemudian mendapatkan respect dari sekitar lingkungannya, dan tahapan akhir, dan semakin ke atas semakin sedikit, artinya semakin sedikit orang yang mencapai tahapan ini, yaitu self actualization. Artinya orang akan berusaha mengeksploitasi kemampuan terbaiknya, apa yang dimiliki, untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. Itu adalah teori of Maslow. Kita langsung saja pada suatu pendahuluan sebelum kita membahas tentang supply chain. Jadi pada awalnya perusahaan itu hanya ada satu, yaitu perusahaan Ford ya, yang memproduksi mobil. Tantangan yang dihadapi dunia manufaktur berubah dan semakin berat dari masa ke masa. Itu yang pertama, di era 60-an itu ada orang mengenal Ford sebagai salah satu perusahaan otomotif ternama di dunia, dan mereka hanya memproduksi satu jenis warna, yaitu warna hitam, dan mereka berprinsip kami siap melayani segala jenis mobil selama itu adalah hitam. Jadi identiknya dari industri awal ini adalah mass production, artinya mereka memproduksi dalam jumlah yang banyak. Kemudian pada tahun 70 hingga 80-an
persaingan dunia manufaktur semakin meningkat karena seiring dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru, yaitu mulai diperhitungkannya industri Jepang dalam dunia bisnis global. Jadi di sini kita mulai mengenal Kaizen, jadi semangat improvisasi dari industri Jepang, sehingga prinsip tersebut sampai menyebar ke seluruh dunia dan perusahaan Amerika pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Jepang. Jadi keunggulan bersaing pada era ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sebuah industri untuk menciptakan banyak output per satuan waktu. Jadi persaingan sekarang bukan hanya persaingan waktu itu awalnya bukan hanya pada bagaimana suatu perusahaan memproduksi barang sebanyak mungkin dan dalam waktu secepat mungkin. Produktivitas memang tetap penting, tetapi tidak cukup sebagai bekal bersaing di pasar. Pelanggan mulai bisa membedakan barang berdasarkan kualitasnya. Jadi kualitas mulai bersaing ya di awal adanya perusahaan tersebut, sehingga mereka mulai memperhitungkan bagaimana memproduksi barang yang berkualitas sehingga mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Kita langsung saja ke supply chain management. Jadi manajemen rantai pasok. Pelaku industri mulai sadar bahwa menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat, perbaikan di internal sebuah perusahaan manufaktur tidaklah cukup. Maksudnya di internal perusahaan, hanya perusahaan itu saja yang peduli terhadap adanya penghasilan ataupun perusahaan menghasilkan produk yang murah, berkualitas, dan cepat. Mereka menganggap harus adanya kerjasama dengan perusahaan lain, sehingga mereka tidak menganggap bahwa mereka mampu untuk melakukannya sendiri. Ketika aspek tersebut membutuhkan kolaborasi, ini adalah kata kunci dari supply chain management: kolaborasi, koordinasi, dan sinkronasi pekerjaan dengan semua pihak, mulai dari supplier yang mengolah bahan baku dari alam menjadi komponen, pabrik yang mengubah komponen dan baku menjadi produk jadi, perusahaan transportasi yang mengirimkan barang atau bahan baku dari supplier ke pabrik, serta jaringan distribusi yang akan menyampaikan produk ke tangan pelanggan. Nah, inilah yang disebut dengan rantai pasok. Jadi kolaborasi, koordinasi, dan sinkronasi antara pihak supplier, pihak pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi dan dikirimkan oleh perusahaan transportasi dalam suatu jaringan distribusi, sehingga produk tersebut akan sampai kepada pelanggan akhir atau end customer. Kesadaran akan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar pihak dalam menciptakan dan mengantarkan produk yang murah, berkualitas, dan cepat, inilah yang disebut dengan supply chain management. Jadi suatu koordinasi, manajemen suatu sistem untuk menghasilkan produk yang murah, berkualitas, dan cepat dalam rantai pasok disebut supply chain management. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, ada beda antara supply chain dan supply chain management. Supply chain diartikan sebagai jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan produk ke tangan pemakai akhir ya. Supply chain, jadi ada mulai dari supplier, perusahaan, sampai perusahaan retailer yang mengantarkan produknya sampai ke konsumen. Jadi pada suatu supply chain biasanya terdapat 3 macam aliran yang dikelola. Ada 3 aliran ya. Yang pertama adalah aliran barang yang mengalir dari hulu upstream ke hilir downstream. Hulu ini yang dimaksud dengan supplier. Jadi supplier bukan hanya menjadi cuma ada satu supplier, tetapi supplier bisa menjadi suatu jaringan rantai supplier sampai ke supplier rantai kedua, kemudian baru sampai ke manufacturer, baru sampai pengelolaan. Nah, ini misalkan bahan baku sampai menjadi final produk. Nah, ini contoh dari upstream atau dari industri hulu. Kemudian yang kedua adalah aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Ketiga, aliran informasi yang
bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Jadi ada 3 aliran ya, jadi yang bergulir di antara supplier, manufaktur dan konsumen. Yang pertama adalah aliran barang. Tentu saja ya, aliran barang yang mengalir dari supplier sampai ke konsumen itu adalah aliran barang. Walaupun juga berlaku sebaliknya saat produk itu terjadi return dari konsumen. Kemudian yang kedua adalah aliran uang dan sejenisnya dari hilir ke hulu. Jadi uang akan mengalir dari adanya proses pembelian oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah aliran informasi yang terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Jadi aliran informasi itu bisa berupa status pengiriman, quotation ataupun kapasitas. Ini informasi sangat cepat di antara hulu sampai hilir. Ini adalah contoh konfigurasi supply chain pabrik biskuit. Kita bayangkan dalam suatu perusahaan dalam industri biskuit kaleng, ternyata mereka tidak berjalan sendiri. Jadi adanya koordinasi antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembuatan biskuit kaleng itu sangat banyak. Apa saja? Kita dapat membedahnya mulai dari penghasil gandum sendiri, ada juga penghasil tebu, penghasil garam, penghasil aluminium. Nah, ini supplier ini kemudian akan menghasilkan 5, yaitu pabrik tepung terigu, pabrik penghasil gandum akan mengirimkan bahan mentahnya kepada pabrik tepung terigu, kemudian tebu menjadi pabrik gula, kemudian garam, bagian distributor garam, terus ada juga penghasil aluminium, ini menghasilkan pabrik kaleng. Jadi mereka bekerja sama untuk kemudian disampaikan atau dikirimkan ke pabrik utama, dan di sini adalah terjadinya proses pengolahan, dan selanjutnya perusahaan pengolah barang tersebut mendistribusikan barangnya melalui supermarket yang ada dan menggunakan jaringan transportasi hingga nanti sampai kepada customer akhir. Tentu saja bukan hanya ini ya, ini hanya sesuatu yang dapat kita breakdown secara jelas tentang adanya biskuit kaleng. Tentu mungkin dari penutup kalengnya ataupun brand yang menutupi biskuit tersebut juga bisa jadi adanya pihak lain ya. Ini adalah contoh dari konfigurasi supply chain pabrik biskuit. Kemudian tadi setelah kita melihat apa itu supply chain, jadi rantai pasok ada 3 pihak utama, yaitu supplier, perusahaan atau manufacturing, dan konsumen. Timbullah suatu ilmu baru, yaitu supply chain management. Istilah SCM atau supply chain management pertama dikemukakan oleh Oliver dan Weber pada tahun 82, yaitu jika supply chain adalah jaringan fisiknya, yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, kemudian memproduksi barang dan mengirimkannya ke pabrik akhir, pemakai akhir. SCM adalah metode, alat, dan pendekatan pengelolaannya ya. Ini adalah yang disebut dengan manajemen. Metode, alat, dan pendekatan pengelolaannya mau seperti apa dari supply chain ataupun rantai pasok tersebut. Jadi SCM tidak hanya berorientasi pada urusan internal sebuah perusahaan, melainkan juga urusan eksternal yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Perusahaan-perusahaan dalam supply chain pada dasarnya ingin memuaskan konsumen akhir, sehingga mereka harus bekerja sama dan membuat produk yang bisa diterima pelanggan, baik dari sisi harga, kualitas, maupun ketepatan waktu kirim. Jadi mau tidak mau antara perusahaan akan harus bekerja sama, baik dari suppliernya, perusahaan pengelola makanan tersebut, misalkan jika perusahaan tersebut untuk perusahaan makanan, kemudian dengan partner-partner yang ada, supplier-supplier dari berbagai pihak harus bekerja sama untuk menghasilkan
barang yang sesuai ya, yang diinginkan oleh konsumen, yaitu paling tidak ada 3, yaitu harga yang rendah, kualitas yang terbaik, dan ketepatan waktu. 3 poin penting yang paling tidak harus meliputi suatu produk agar memuaskan konsumen. Kemudian kita akan merinci secara lebih dalam apa saja sih cakupan ataupun kegiatan yang ada di dalam rantai pasok ya. Apa sajakah kegiatan yang tergolong dalam area SCM? Siapa sajakah orang-orang perusahaan yang masuk ke dalam kelompok SCM? Semua kegiatan yang terkait dengan aliran material, informasi, dan uang di sepanjang supply chain adalah kegiatan-kegiatan dalam cakupan SCM ya. Jadi yang tergolong dalam SCM adalah mereka yang terlibat dalam aliran material, informasi, dan uang. Jadi ini secara satu kalimat ya, secara singkatnya. Lalu siapa saja sih mereka ataupun pihak-pihak tersebut? Yang pertama adalah bagian dari product development, yaitu kegiatan proses perancangan produk baru. Itu mereka masuk dalam supply chain. Yang kedua adalah bagian procurement ataupun purchasing atau supply ya, bagian pengadaan ataupun pembelian bahan baku. Yang ketiga adalah bagian dari perencanaan produksi dan persediaan ya, planning dan control. Biasanya dalam pabrik ini ada yang disebut dengan PPIC, Production Planning and Inventory Control. Yang keempat adalah bagian produksi ya, bagian produksi, line produksi. Mereka juga bagian dari supply chain, bagian penting. Kemudian yang kelima adalah bagian pengiriman ya, pengiriman produk yang sudah jadi dari perusahaan akan dikirimkan ke perusahaan-perusahaan retailer ataupun supermarket. Yang keenam adalah pengelolaan pengembalian produk barang, return ya. Jadi customer service ya, mereka akan menerima komplain-komplain dari produk yang sudah mereka produksi. Fungsi fisik dan fungsi mediasi pasar. Marshall Fisher dari University of Pennsylvania mengklasifikasikan kegiatan supply chain menjadi 2 kegiatan, yaitu mediasi pasar dan kegiatan fisik. Apa sih beda dari dua kata ini? Yang pertama adalah aktivitas fisik ya. Jadi kegiatan supply chain dalam aktivitas fisik itu salah satu contohnya adalah pengiriman material ke pabrik ya, udah jelas ya, material bahan baku ke pabrik, kemudian proses produksinya, kemudian penyimpanan material atau produk tersebut, distribusi ataupun transportasi baik dari supplier ke produksi perusahaan ataupun dari perusahaan pengolah barang tersebut ke konsumen, kemudian pengembalian produk atau return. Nah, selain aktivitas fisik, jadi Marshall Fisher juga mengklasifikasikan kegiatan supply chain menjadi aktivitas mediasi pasar. Ini adalah kegiatan yang tidak kalah pentingnya yang akan mereka lakukan. Yang pertama adalah riset pasar ya. Jadi apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen, produk seperti apa yang mereka harapkan, itu juga harus dilakukan riset. Fungsinya buat apa? Ya tentu saja link and match ya. Jadi apa yang customer inginkan, perusahaan berikan. Jangan sampai riset pasar ini tidak sesuai sehingga produk tersebut tidak akan laku di pasaran. Yang kedua adalah proses pengembangan produk development ya. Jadi setelah didapatkan riset sesuai dengan produk yang diinginkan, perusahaan akan melakukan pengembangan produk. Yang ketiga adalah penetapan harga diskon ya. Jika memang perusahaan melakukan sale ataupun diskon, mereka harus benar-benar tahu berapa yang akan mereka keluarkan harga produk tersebut. Kemudian juga ada pelayanan purna jual. Jadi pengelolaan barang return, bagaimana garansinya yang akan dijanjikan kepada customer, dan proses pengembaliannya mau seperti apa, itu harus benar-benar dikelola. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan siklus hidup produk.
Selanjutnya adalah tentang tantangan dalam pengelolaan supply chain. Jadi supply chain management membutuhkan pendekatan dan model pengelolaan yang tangguh untuk tetap bisa bertahan dalam bisnis. Nah, tantangannya sebenarnya apa saja sih dalam supply chain? Kita dapat kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah adanya kompleksitas struktur supply chain ya. Pihak-pihak dalam supply chain memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang bertentangan antara satu dan yang lain. Nah, jadi karena begitu banyaknya struktur dalam jaringan supply chain, sehingga tentu saja banyak kepentingan yang terlibat. Contohnya adalah supplier ingin pembeli memesan jauh-jauh hari dan ingin pesanan tersebut tidak terjadi perubahan, sedangkan pembeli menginginkan fleksibilitas. Nah, jadi penyedia bahan mentah menginginkan pembeli ataupun perusahaan pengolah bahan baku tersebut memesan jauh-jauh hari sehingga mereka dapat menyiapkan bahan produk tersebut. Dan selain itu mereka juga menginginkan pesanan yang tidak terjadi perubahan, dan itu saja bertolak belakang ataupun dengan kebalikan dari pihak perusahaan sendiri. Yang mereka inginkan adalah kemudahan jika terjadi perubahan ataupun komplain ya dari pihak pembeli atau perusahaan. Yang kedua adanya ketidakpastian ya. Jadi tantangan dari supply chain yang pertama adalah kompleksitas struktur supply chain. Yang kedua adalah adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu ketidakpastian dalam hal apa? Permintaan pasar, kemudian supplier, ada juga dari internal perusahaan. Jadi permintaan pasar pada suatu supermarket tidak bisa diprediksi. Jadi berapa sih barang yang akan laku di supermarket? Nah, tentu saja hal tersebut memang sudah ada prediksi, tetapi prediksi kan sering terjadinya kekeliruan yang meleset dari apa yang diprediksikan. Kemudian supplier tidak memberikan kepastian kualitas bahan dan lead time pengiriman. Ini juga problem ya. Jadi mereka tidak mampu memberikan kualitas bahan yang sama sehingga produknya pun yang dihasilkan tidak semuanya seragam bagus. Kemudian lead time pengiriman yang selalu berubah-ubah. Kemudian selanjutnya adalah kerusakan mesin produksi pada perusahaan. Nah, ini internal perusahaan ya, kerusakan mesin produksi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketidakhadiran karyawan ya, ketidakpastian karyawan untuk datang ke pabrik ataupun perusahaan sehingga menyebabkan supply chain terganggu. Demikian materi pembahasan kita pada pertemuan pertama, membahas sedikit tentang apa itu supply chain, manajemen rantai pasok atau supply chain management. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.